agenda tahunan setiap Syawal, dan ini kemarin Pak Bupati sudah ngomong-ngomong nih tahun depan lebih banyak lagi, mungkin setiap UPD yang sejumlah berapa ya, UPD itu 22 atau berapa itu, itu masing-masing bawa gunungan gitu. PNS-PNS-nya sebagai bergodonya. Wah, itu dahsyat. Saya kemudian membuat event misalnya Grebek Kupat, Grebek Getuk, ada lagi Bajong Banyu dan seterusnya misalnya, yang sudah menjadi tradisi di masyarakat kami itu, yang mendasari sebenarnya adanya ruang untuk berapresiasi seni. Udah sederhana gitu aja, nggak mulu-mulu biar ini itu enggak itu, karena di Magelang butuh ruang itu. Misalnya tiba-tiba setelah gerbekan gitu, terus kemudian ada yang ketahuan ngambil yang 100.000 misalnya, nah itu dalam hati kan, wah kayak gonaku. Enggak apa-apa, itu ruang apresiasi tadi tuh Mas. Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Podcast Bisa, part of Suara Merdeka Network ya. Sebelumnya ini saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Lebaran Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mewakili teman-teman kru Podcast Bisa, Suara Merdeka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun berikutnya dan juga Lebaran tahun berikutnya. Ya, saya kembali lagi di sini, sudah kehadiran tamu nih, bintang tamu spesial ini sudah ada di sini, yaitu Mas Gepeng Nugroho. Nah, siapa itu Mas Gepeng Nugroho? Ya, beliau adalah salah satu seniman sastrawan teatrawan sutradara juga, Geleman. Komplit lah. Ya, beliau adalah seorang seniman ya, Magelang, dan kita akan membahas satu topik yang ini masih terdekat ya dengan Idul Fitri ya, yaitu Grebek Ketupat. Nah, dan juga ada tema satu lagi yang tidak kalah menariknya lagi, yang terkait dengan momentum hari jadi Kota Magelang, yaitu Grebek Getuk. Nah, bersama Mas Gepeng Nugroho kita langsung aja ini perbincangan, kita santai saja nggih Mas Gepeng. Oke Mas Asep. Pertama terima kasih nih Mas Gepeng sudah mampir pertama kali ya ke sini. Kita ngobrolin tentang dua tema sama-sama Grebek. Ya, tetapi kemudian momentumnya mungkin juga berdekatan ya. Grebek Ketupat dan Grebek Getuk. Nah, saya ingin tahu nih pertama tentang Grebek Ketupat dulu yang kemarin sudah dilaksanakan teman-teman di lapangan Dr. Hewan Supardi ya, yang ada di Kota Mungkit, Kabupaten Magelang. Ya. Beliau inilah adalah kreatornya. Dan ceritanya seperti apa sih Grebek Ketupat ini ada? Nah, mungkin Mas siapa yang bisa cerita ke kita ini? Ya, terima kasih Mas Asep. Jadi sebenarnya Grebek Kupat itu sebenarnya tradisi lama kita, masyarakat kita, terutama di Jawa Tengah, ada yang namanya setiap bulan Syawal, minggu-minggu pertama itu kan ada namanya istilah Bodo Kupat, Lebaran gitu Kupat, Lebaran Kupat, di mana sebenarnya di masa-masa itu kenapa disebut Lebaran Ketupat, karena banyak orang yang melakukan silaturahim masyarakat kita itu yang kemudian disuguhi oleh ketupat ya, kupat. Nah, maka dikatakan Bodo Kupat. Nah, di momen Lebaran itu juga kemudian banyak masyarakat kita yang kerja di luar kota dan seterusnya, mudik itu di minggu-minggu awal, minggu-minggu pertama bulan Syawal itu masih di rumah. Berarti di tempat kita ini di Magelang ini ya masih padat, banyak orang, banyak keluarga begitu. Maka pada
waktu itu kami bersama kawan-kawan mengemas sebenarnya kemasan tradisi kita yang Bodo Kupat itu. Kemudian terinspirasi dari ini, kemudian kami membuat event namanya Grebek Kupat. Grebek Kupat. Apa itu Grebek Kupat? Sebagai filosofinya, jadi Grebek Kupat ini sebenarnya asalnya kami create itu dengan masyarakat di Dusun Dawung, Mas. Dusun Dawung, Banjarnegara, Kecamatan Mertoidan, Kabupaten Magelang. Nah, waktu itu kami kemas menjadi event Grebek Kupat. Kami mengambil filosofi Kupat ini adalah ngaku lepat. Ya. Kemudian selama ini filosofinya begini, Mas. Masyarakat itu ketika masing-masing individu itu selalu mengakui kelepatannya, kesalahannya di dalam berinteraksi sosial, maka insya Allah di dalam komunikasi interaksi sosial itu tidak akan bersinggungan satu sama lain secara secara egois secara egonya. Nah, maka filosofi itulah kemudian kami kemudian mengangkat Grebek Kupat ini, yang artinya adalah masyarakat nanti kemudian beramai-ramai menggerebek kalepatan itu, kupat itu. Kalepatan digerebek. Iya. Selama ini kan kita gerebeknya kan mencari kebenaran, sekarang bagaimana caranya nek orang ada persoalan terus mencari sama-sama keluputannya, kesalahannya lah, nanti akan damai dengan sendirinya kan, akan hidup berdampingan lebih nyaman begitu. Nah, itu filosofinya. Nah, tetapi selain itu juga momen grebek ini kan kemudian menjadi daya tarik tersendiri untuk orang bisa kemudian bisa berkumpul, bisa rame-rame begitu. Ketika kita lihat dari beberapa wilayah, misalnya ada gerbegan, ada gerbegan apem, gerbek-gerbek yang lain begitu kan, itu kan rame. Tapi juga itu memberikan ruang-ruang apresiasi untuk kita, terutama adalah kelompok seni atau seniman, untuk bisa kemudian berapresiasi di dalam event itu. Nah, ruang-ruang itu yang ingin kita ciptakan. Maka komposisi dan formulasi Grebek Kupat itu kami bikin nantinya adalah selain juga kirab Gunungan Kupat, lalu Grebegan Kupat, lalu kemudian ada pentas kesenian rakyat atau festival kesenian rakyat. Nah, pertanyaannya apa yang memotivasi orang menggerebek kan gitu? Harus ada motivasi dong. Betul. Gitu. Maka kami kemudian waktu itu, jadi ada cerita menarik, Mas. Ketika dulu awal itu Grebek Kupat itu kami bikin adalah tahun berapa, Mas? Tahun berapa? Sebentar, tak ingat-ingat. 2009. 2009 ya, 2009. Karena di waktu itu saya kadang ketika ada uang receh 500, 1000, 2000 sampai paling besar itu 10.000 gitu. Saya iseng hampir tiap hari itu naruh itu di dalam kotak black kongguan itu. Wafer. Wafer. Nah, waktu itu menjelang lebaran itu uang itu terkumpul banyak. Nah, lebaran itu kayaknya sudah untuk uang-uang besaran receh, apalagi uang-uang lembaran yang tidak baru begitu kan, kadang bagi anak-anak itu nggak menarik, ya kan, nggak menarik. Maka kemudian saya punya ide untuk kemudian ngumpulin teman-teman remaja untuk yuk bikin gunungan. Gunungan waktu itu masih 1,5 meter, jadi masih ini. Kecil, ya? Kemarin yang terakhir 3,5 meter. Yang gede 3,5. Dan itu jumlahnya 5 kalau di kabupaten kemarin. Waktu itu awal embrionya cuma 1. Ya, setelah itu saya minta kawan-kawan dan warga sekitar membuat kupat. Selongsongnya ya. Iya. Selongsongnya mereka belum paham mau bikin apa, gitu kan. Nah, masih kosong gitu. Iya, masih kosong. Gopo. Udah momen gawe yang rame-rame gitu kan. Habis itu
saya masukin lah uang-uang yang masih satu black itu ya. Gitu ya. Nah, lumayan itu kalau diuangkan ya mungkin hampir 1 juta. Ya kan? Nyelengi setahun. Nah itu terus dikumpulin, dimasukin, terus ditata di gunungan. Iya. Habis itu acara itu memang spontan, terkesan memang spontan. Masyarakat penasaran, terus kemudian kebetulan kami ada kesenian di kampung, lalu kemudian saya minta untuk pentas, terus kemudian kita arak itu, setelah itu acaranya masih setting. Saya kayak dukun manten itu Mas. Kalau mantenan terus ayo maju, ayo masih gitu ya, masih kasih instruksi di tempat gitu kan. Nah itu apa namanya, akhirnya itu prosesi itu berjalan dengan menarik, dengan asik. Terjadi gerbegan waktu itu. Nah, itu menjadi referensi tahun berikutnya kami mengadakan. Nah, ketika diisi uang itu diumumkan nggak sebelumnya? Oh iya, diumumkan dulu ya. Iya. Itu yang kirain surprise gitu. Iya. Nah, berkembangnya tentu saja kan nggak mungkin tiap tahun kok, belum tentu kan tabungan saya serupa dengan itu kan, gitu kan ya. Iya. Nah, maka akhirnya tahun berikutnya kupat itu diproduksi, ketinggiannya juga sudah lebih dari 2,5 meter, 2,5 sampai 3 meter membuatnya. Lalu kemudian kupat itu saya minta sebelumnya dibagikan ke warga, seluruh warga. Ini partisipasi warga. Oh gitu. Ya, filosofinya adalah untuk rasa syukur warga, berapapun dimasukkan ke dalam kupat itu. Ya, nilainya berapapun. Iya, kadang ada yang nilai fantastis sampai 50 sampai 100 ribu. Karena memang ingin juga memberikan surprise kepada warganya, gitu kan. Misalnya tiba-tiba setelah gerbegan gitu, terus kemudian ada yang ketahuan ngambil yang 100 ribu misalnya. Nah, itu dalam hati kan, wah kayak gonaku. Enggak apa-apa, itu ruang apresiasi tadi tuh Mas. Nah gitu, kayak sing 50.000 kan gonaku. Gitu kan. Sing 20.000 kan. Nah gitu Mas. Jadi itu memberikan kesenangan bersama kepuasan, kebahagiaan bersama. Itu latar belakangnya Mas. Nah sampai sekarang ini sudah dikelola dengan baik. Lah kemarin ini mendadak Mas, ketika saya dipanggil oleh Pak Bupati, ngobrol dengan Pak Bupati soal seni budaya di Kabupaten Magelang. Beliau ternyata luar biasa perhatiannya kepada seni budaya di Kota Magelang. Ketika saya banyak bercerita tentang misalnya Gerbek Geduk yang nanti mungkin kita akan ngomongin di Kota Magelang, Gerbek Geduk yang saya bikin sejak 2006 gitu kan. Nah, terus daerah-daerah lain punya ikon budaya dan seterusnya gitu. Terus tiba-tiba beliau mengatakan untuk itu bikin salah satu menjadi ikon budayanya Kabupaten Magelang, Gerbek Kupat itu. Iya, silakan dikelola dengan baik dan sebagai perdananya untuk di tingkat kabupaten kemarin dilapakan Dr. Hewan Supardi itu. Dan sebenarnya sudah sejak 4 tahun yang lalu event budaya Gerbek Kupat ini sudah selalu nempel di agenda kalender event baik kabupaten maupun provinsi Jawa Tengah. Sudah nempel sebenarnya. Iya, sudah. Jadi ketika Dinas Pariwisata Provinsi atau Kabupaten itu meluncurkan jadwal ini event tahunan wisata tahunan itu sudah nempel di kalender event itu. Setiap Syawal ada di Kabupaten Magelang. Betul. Gerbek Kupat. Iya. Tapi waktu itu masih di Dawung ya? Waktu itu masih di Dawung. Nah kemarin mendadak. Nah ini karena masyarakat pengen tetap menjaga tradisi di kampung, tetap diadakan. Hari kamu tetap ada? Iya, tetap ada. Terus di kabupaten juga ada. Yang dahsyat itu kemarin rencana 2 gitu, tiba-tiba berkembang menjadi 5 gunungan. Itu sehari sebelumnya itu beliau minta 5 gunungan. Nah, saking antusiasnya dan warga itu ketika informasi itu ada,
antusiasnya kelihatan sekali. Semakin tinggi. Iya. Nah, ketika di kampung ini kita edarkan ke masyarakat sebelum ditota. Kita kemarin ini ketika Pak Bupati open house, gunungan itu kita taruh dan kupatnya kita taruh di depan rumah dinas. Lalu tamu-tamu atau masyarakat yang datang ke open house itu ingin berpartisipasi untuk ikut berbagi kebahagiaan itu tadi dan rasa syukur itu tadi, itu memberikannya di selongsong itu. Mulai dari umumnya 5.000 sampai dengan 100.000 lembaran 100.000 itu banyak itu Mas, gitu kan. Bupati ngisi enggak? Isi Mas. Isi ya? Iya, isi paling banyak. Iya, gitu. Tidaknya selembar kali ya? Iya, itu godaannya panitia itu Mas. Nah, sudah tahu di mana letak 100.000-an itu harus godaan panitia ini. Ya ini apa namanya, menguji besok panitia. Memang saya katakan pada kawan-kawan panitia ini menguji mental kita, besok berlatih jadi pejabat, gitu kan ya. Ben ora korup, saiki ono duit 100.000-an banyak di situ, tahu di mana letaknya, itu anggaplah karena ini bukan hak kalian. Gitu. Ya segitulah Mas. Pasti tahu ya. Pak Bupati naruh di mana nih. Iya. Jadi gitu. Iya, ya, menarik. Oke, Mas Gepeng, ketika awal masyarakat itu sempat ini enggak? Mungkin apa sih ini kan, acara apa sih, kan bingung, atau mungkin penerimanya seperti apa, atau mungkin langsung kemudian wah ini keren ini kan? Iya, seperti yang saya cerita tadi ya, saya itu kalau di kampung kan memang apa namanya, kawan-kawan itu mengenal saya untuk aktivitas kesenian gitu ya. Terus kemudian tahu memang saya sering mengadakan event-event itu. Terus kemudian ketika iseng kawan-kawan pingin membikin acara, saya belum sempat kemudian membriefing mereka dan seterusnya, tapi langsung yuk praktekkan gitu kan. Dan spontan ide itu muncul. Nah, mereka juga bingung tentu saja, ngapain gitu kan, dikira dikerjain dan seterusnya. Tapi ketika tahu ini loh ono duit receh-receh yuk dinganu ya, waktu itu gitu. Jadi itu cerita yang real, menarik gitu kan, sehingga menghasilkan event yang sampai saat ini membuat banyak orang senang gitu kan. Nah, itu momen embrionya itu, kekonyolannya itu gitu. Nah, itu jangan dilupakan itu. Itu konyol gitu kan. Iki ngopo toh udah ada gawe kupat kok kosong ya, diisi apa gitu. Kan? Ya itu ya ada sempat juga iki kan ya Mas, sithik nggo tuku rokok. Oke. Iya. Waktu itu memang benar-benar swadaya sendiri Mas ya. Swadaya Mas. Ya. Dan selama ini grebek kupat ini swadaya ketika di masyarakat swadaya. Karena yang jelas panitia menyediakan ruang untuk festival keseniannya, panitia men-setting tempatnya, lalu membikin gunungannya, kelontongan kupatnya. Setelah itu yang mendanai terbesar itu masyarakat ketika kupat itu diedarkan. Gitu. Bayangkan ketika di kampung saja itu ada sekitar 3.000-an kupat misalnya, itu kan bisa dihasilkan. Kali tiap kelontong itu ada isinya loh Pak. Pasti ada isinya. Pasti ada isinya. Nggak ada yang zong ya? Nggak ada yang zong. Sialnya kalau misalnya pas diarak itu ada yang jatuh misalnya itu, ya ada juga gitu kan. Nah gitu. Terus kalau kabupaten kemarin itu sekitar 6.000 lebih. 6.000 selongsong? Iya, longsong itu. Bayangkan kalau itu diambil semua uangnya, itu banyak itu Mas. Iya lumayan ya. Dikatakan 10.000 aja ya. Iya, anggaplah, karena kan ada yang 5.000, ada yang 100.000 kan gitu kan. Bupati nggak mungkin 5.000 ya? Nggak mungkin, nggak mungkin ya. Iya. Bisa dibayangkan ya seberapa besarnya bukan uang ya sebenarnya ya, tapi partisipasi masyarakat secara swadaya, dan kemarin diambil dan rencana akan menjadi agenda tahunan setiap Syawal. Dan ini kemarin
Pak Bupati sudah ngomong-ngomong nih tahun depan lebih banyak lagi, mungkin setiap UPD sejumlah berapa ya? UPD itu 22 atau berapa itu? Itu masing-masing bawa gunungan, gitu. PNS-PNS-nya sebagai bergodonya. Wah, itu dahsyat. Gitu. Iya, itu dahsyat. 21 gunungan paling enggak, ya kan? Satu gunungan isinya berapa jeti? Luar biasa. Itu. Jadi, artinya perhatian Pemkab Magelang terhadap tradisi seni budaya ini sekarang cukup besar. Ya. Jadi kalau saya begini, Mas, saya yang paling menarik saya untuk terjun di dalam event atau membuat event itu sebenarnya sederhana kok, Mas. Saya ingin menciptakan ruang-ruang kreatif, ruang-ruang yang menstimulan aktivitas seni dan budaya kawan-kawan. Begitu, apapun itu eventnya. Perkara akhirnya saya kemudian membuat event misalnya Grebek Kupat, Grebek Getuk, ada lagi Bajong Banyu dan seterusnya misalnya yang sudah menjadi tradisi di masyarakat kami itu yang mendasari sebenarnya adanya ruang untuk berapresiasi seni. Udah sederhana gitu aja. Nggak mulu-mulu biar ini itu enggak itu. Karena di Magelang butuh ruang itu. Kemarin sempat saya ngobrol juga sama Pak Bupati, nyambung juga bicara soal ruang-ruang kreatif di Magelang misalnya. Saya dulu sempat berandai-andai dan menyampaikan juga pada waktu itu masih calon bupati, itu kan, seandainya di Magelang ini ada ruang namanya Taman Budaya Magelang, gitu kan, yang bisa kemudian menjadi ruang apresiasi itu. Ternyata ditanggapi itu. Mudah-mudahan kedepannya kemarin ada bocoran-bocoran memang itu sedang dirancang Taman Budaya Rakyat Magelang itu kan. Bayangkan itu bersinergi dengan Ekraf misalnya kan. Ada ruang pertunjukan, ada di depan display untuk pameran, display untuk UMKM dan seterusnya itu kan. Asal dikelola dengan baik. Asal difungsikan dengan benar. Nah, itu akan asik gitu. Ya, benar-benar ini menjadi embrio yang sangat baik ditanggapi serius oleh pemerintah. Kemarin diambil dari tadinya tingkat kampung di Dawung kemudian menjadi event kabupaten. Dan insya Allah setiap bulan Syawal akan diadakan setiap tahun. Mudah-mudahan semakin besar